Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali bertemu bersama-sama dalam channel YouTube MZT Malang Raya. Bersama-sama kita belajar mengkaji ilmu-ilmu agama demi semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW lewat jalur ilmu agama yang dianjurkan dan diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad untuk dipelajari. Nah, pada saat pertemuan kali ini, pada video kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan yang masuk, yang mana ada pertanyaan disampaikan kepada kami bahwasanya pertanyaan ini, jikalau ada saudara kita berhutang atau meminjam kepada kita emas sebesar 10 gram, seberat 10 gram, yang mana saat itu emasnya dipinjam pada tahun 2001, yang mana saat itu kurang lebih harga pasaran emas saat itu adalah 250.000 per gram. Nah, kemudian saat tahun ini 2024 ini orang tersebut ingin membayar atau mengembalikan emas, utang emas yang dia pinjam kurang lebih sekitar 22 tahun yang lalu atau 23 tahun yang lalu. 2024 membayar hutang yang dia pinjam saat 2001. Pertanyaannya, bagaimanakah cara dia membayar hutang yang dia pinjam pada saat tahun 2001, yang mana saat itu dia meminjam emas seberat 10 gram dan saat itu kisaran emas, harga kisaran emas saat itu hanya 250.000. Pertanyaannya, apakah mengikuti harga pasaran emas saat itu atau dengan uang atau dikembalikan dengan bentuk emas dengan berat yang sama, apabila yang mana saat ini harga emas sudah lebih dari 900.000, di atas 900.000, maka bagaimanakah cara orang tersebut untuk membayar hutangnya? Maka sebelum kita membahas berapa nominal ataupun bagaimana bentuk yang akan dia bayar, maka kita harus melihat dahulu bagaimanakah kewajiban yang harus dia bayarkan, apakah dalam bentuk emas, wajib dalam bentuk emas, ataukah harus boleh diganti bentuk uang, yang mana saat bisa diganti dengan nominal uangnya. Jikalau misalnya saat itu 10 gram emas kita nominalkan saat itu 2001 bernilai 2,5 juta, maka jikalau dinominalkan saat ini maka jumlahnya adalah 9 juta, sangat jauh perbedaannya, sangat signifikan. Maka sebelum kita melihat apakah wajib emas ataukah uang ataukah berapakah yang dikembalikan, jumlah nominal uang ataukah seberat emasnya, maka kita harus melihat apa yang harus diwajibkan sebelum dia membayar hutangnya. Jikalau kita merujuk ke dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, ya, kitab rujukan mazhab Syafi'iyah, yaitu dikatakan dalam Tuhfah bab Al-Qard, Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan, walau radda min nau'ihi ahsan, jikalau seseorang tersebut mengembalikan barang yang dia pinjam dari jenisnya yang sama, maka lakana ahsan, maka hal itu lebih baik. Zahab bidzahab, emas dengan emas. Au azyada wajaba qauluhu, atau dia ingin menambahkan ya, tidak ada mengurangi, ingin menambahkan, melebihi membayar hutangnya, maka wajaba qauluhu, maka dia wajib untuk menyampaikan bahwasanya ini adalah lebihan dari saya, hadiah dari saya. Wa illa jaza, wa illam yazid, kalaupun dia tidak ingin menambah nominal hutangnya, jaza, maka boleh saja dia tidak menyampaikan dengan nominal yang sama, dengan benda yang sama. Selanjutnya, wala nazar, di sini titik poinnya,
wala nadhara lil mumatsalati sabiqah, tetapi dan tidak wajib lil mumatsalah, tidak wajib untuk mumatsalah harus sama persis dengan barang yang dia pinjam. Jikalau dia meminjam emas, lil mumatsalati sabiqati fir riba, seperti halnya ketika dalam bab riba, yang mana jikalau seseorang meminjam atau membeli emas, maka harus dengan syarat, apabila emas dengan emas, maka dengan 3 syarat yang umum itu. Harus dengan nominal yang sama, berat yang sama, al-qabad, langsung memegang, dan syarat-syarat yang lainnya. Kemudian kenapa alasannya di dalam riba harus mumasalah dan di dalam membayar hutang tidak wajib mumasalah, tidak harus sama bentuk dan jenis barangnya? Maka dijawab, dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar, lidiqihi, karena sempitnya permasalahan dalam bab riba, tidak boleh diperluas, riba sempit hukumnya. Wal musamahah fil qardi, dalam urusan menghutang, hutang piutang, maka urusannya ini dipermudah oleh syariat. Karena apa? Dipermudah dan diperluas oleh syariat, li'annahu irfaqun wa mazidu ihsan, karena musamahah di dalam hutang piutang ini, yang mana menghutangi ini adalah dasarnya kasih sayang, saling peduli satu sama lain, saling mengasihi, wa mazidu ihsan, dan untuk menambah kebaikan satu sama lain. Maka dari itu, jawaban yang pertama, poin yang pertama adalah boleh diganti dengan uang dan juga boleh tetap dengan emas menurut redaksi dari Tuhfatul Muhtaj. Selanjutnya, maka apabila dikembalikan dengan emas, maka nominalnya sama dengan yang dia pinjam saat itu. Jikalau dia meminjam saat itu 10 gram, maka dia kembalikan dengan 10 gram. Dan apabila dia kembalikan saat itu, meskipun kursnya ataupun harga pasaran saat itu emas adalah 250.000 per gram dan saat ini di atas kisaran 900.000, maka jikalau dikembalikan dengan emas, nominalnya tetap dengan ataupun beratnya tetap dengan saat itu dia meminjam emas. Jadi kita bisa merujuk ke dalam kitab, ada Fathul Wahhab di sini. Di hadapan kita ada kitab Fathul Wahhab yang mana dalam bab al-qard, al-iqrad, dimulai dari bacaan kitab al-iqrad, huwa tamliku syai'i ala an yarudda mislahu sanatan. Di awal di sini dikatakan beliau dalam kitab Fathul Wahhab dijelaskan tarif, penjelasan tentang apa itu qard, hutang piutang. Setelah itu kita singkat ila an qala inna khiyarakum ahsanukum qadaan. Dikutip hadisnya, beliau mengutip hadis dari kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwasanya sebaik-baik dari kalian adalah orang yang membayar hutangnya dengan melebihinya atau lebih baik. Ila an qala falau radda azyada qadron au sifatan, jikalau dia mengembalikan hutangnya lebih dari yang dia pinjam, dilebihi dari jenisnya ataupun bentuknya, mengembalikan yang lebih baik, bila syartin fahasan, maka baik, maka hukumnya adalah baik. Kemudian wayaruddul muqtaridu, dan orang yang meminjam, orang yang menghutang, yang berhutang, yaruddul muqtaridu al-misli mislan, apabila barang yang dia hutangi adalah suatu benda yang ada misalnya, yang berlaku beredar di pasaran, banyak bentuknya, maka dia mengembalikan mislan sesuai dengan barang tersebut. Li'annahu aqrabu ilal haq, ilahnya, sebabnya adalah karena itu lebih dekat dengan kebenaran dan lebih dekat dengan hak yang dia pinjam ataupun yang dimiliki oleh orang yang menghutangkan. Wali mutaqawwimi mislan suratan, yang apabila tidak ada bentuknya, tidak beredar di masyarakat, tidak ada
barang yang sama dengan yang lainnya, maka ia mengembalikan dengan suratan, sejenisnya, barang yang hampir mirip dengannya. Kemudian kita juga kembali ke kitab Al-Bujairami, di sini Hasyiah Al-Bujairami. Kemudian dikatakan wa yaruddul muqtaridu, dan mengembalikan orang yang menghutang. Orang yang menghutang mengembalikan walau naqdan abtala sultan, jikalau seseorang itu telah meminjam suatu benda ataupun mata uang yang dahulunya dipakai di suatu negara, wa abtala sultan, dan telah tidak diberlakukan, telah dibekukan. Uang yang beredar ini telah dibekukan oleh pemerintah. Bagaimana? Wa mithlun naqdil fulus judud, maka dia mengembalikan uang seperti apa yang dia pinjam saat itu. Fidyaril misriyah wa mislun naqdi al fulusul judud wa qad amad bihadhil balwa fidyaril misriyah fi ghalibil azminah fa haitsu kana lidzalika qimatun ay ghairu tafihatin radda mithlahu. Dia mengembalikan seperti apa yang dia pinjam. Dan ini adalah yang berlaku masyhur menurut mazhab Syafi'i, yang beredar dan yang dipakai difatwakan di mazhab Syafi'iyah. Adapun jikalau kita menilik perbedaan beberapa mazhab yang lain, ini hanya sekedar menambah wawasan bahwasannya kalau di mazhab Syafi'iyah yang berlaku sesuai yang kita pahami tadi adalah seberapa yang dia pinjam, maka pendapat yang dipakai di kalangan mazhab Syafi'i adalah dia mengembalikan sesuai nominal yang dia pinjam saat itu, meskipun kurs saat itu dan sekarang sangat berbeda jauh. Apabila kita juga melihat merujuk ke dalam kitab Mausu'ah Al-Mausu'ah Kuwaitiyah, ataupun kita kembali ke kitab Hasyiah Ibn Abidin, kita kembali ke kitab Hasyiah Ibn Abidin dari mazhab Hanafiyah, disebutkan bahwasannya menurut mazhab yang difatwakan di dalam mazhab Hanafi, wajib bagi orang yang meminjam saat itu 2001 dengan nominal berapa, maka dia mengembalikan nominal saat itu, bukan berlaku dengan nominal yang ada saat ini. Adapun di dalam mazhab Syafi'i, mazhab Malikiyah, mohon maaf, dari mazhab Malikiyah, maka dengan syarat jikalau berlaku ataupun terlalu jauh perbedaan, sangat timpang, kursnya sangat timpang, misalnya naik turunnya dolar ini, maka berlaku yang paling dekat dengan saat dia mengembalikan hutang tersebut. Maka dari itu teman-teman kami, para penikmat dan pengikut pengkajian MZT Malang Raya, dimanapun Anda berada, kita kembali tetap berpegang teguh dengan mazhab kita dulu, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kita lihat dulu bagaimana apa yang ada dalam mazhab kita. Jangan mudah berpindah kepada mazhab yang lain, karena itulah ajaran manhaj yang benar. Mazhab Syafi'i, kita bermazhab Syafi'i. Selama di dalam mazhab kita masih ada, kita harus berpegang teguh dengan mazhab kita, meskipun tampaknya itu sulit, tampaknya. Padahal ulama-ulama kita dari ashab Syafi'iyah, murid-murid Imam Syafi'i sampai generasi-generasi selanjutnya, dari imam-imam abad kedua, abad ketiga, abad keempat, Imam Al-Muzani, dari Imam Al-Ghazali, sampai muncullah Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi, syaikhani fil fiqhi, dua ulama yang terkenal dalam bab fikih mazhab Syafi'i. Beliau menjabarkan keseluruhan, memudahkan kepada kita, sehingga Imam Nawawi memunculkan kitabnya yang luar biasa, yang sangat fantastis dengan usia beliau yang sangat muda saat itu. Beliau menerbitkan kitab Al-Minhaj yang disyarahi oleh ulama-ulama, bahkan 7 abad setelah beliau masih banyak ulama-ulama yang menjelaskan daripada pentingnya kitab Al-Minhaj ini. Mari kita kembali kepada ucapan dan dalil-dalil yang telah diberikan oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i. Bukan berarti kita tidak mau berpindah kepada mazhab lain, kita tidak mau memakai ucapan pendapat mazhab lain. Bukan berarti juga kita mengkultuskan pendapat para ulama Syafi'iyah. Tetapi inilah ketika kita bermanhaj, ketika kita bermazhab, kita pegang teguh ucapan ulama-ulama mazhab kita, pendapat mazhab kita, ulama-ulama mazhab kita, mazhab Syafi'i. Mari
kita belajar, kita dalami, dan kita ikuti. Karena minimnya dan qasirnya ataupun rendahnya daya tangkap kita untuk langsung kembali memahami ucapan Imam Syafi'i. Terlebih kita langsung memahami mentah-mentah hadis dengan pola pikir dan wawasan kita yang sempit ini, kita gunakan wawasan dan pemikiran ulama-ulama kita yang jauh melebihi kita untuk memahami ucapan-ucapan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, memahami firman Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman ulama-ulama kita, khususnya dari mazhab Syafi'i. Maka dari itu, kembali setiap dimanapun, bukan berarti MZT Malang Raya dengan akunnya ini ketika menyampaikan jawaban ustadz-ustadz yang ada di dalamnya, pemateri-pemateri yang ada di video YouTube MZT Malang Raya ini tidak mau untuk menggunakan mazhab lain, tetapi kami adalah utusan ataupun perwakilan dari mazhab Syafi'i. Kami mempelajari mazhab Syafi'i. Bukan berarti kami tidak mempelajari mazhab lain. Tetapi yang kami pelajari adalah mazhab Syafi'i. Dan yang kami dapatkan dari guru-guru kami adalah pelajaran fikih dari mazhab Syafi'i. Maka yang kami utamakan adalah kami menggunakan, kami beribadah, kami bermuamalah dengan menggunakan pemikiran dan pendapat dari ulama-ulama mazhab Syafi'i, yang mana semuanya bersumber dari sabda dan dari sabda Kanjeng Nabi Muhammad, dari pemahaman para sahabat-sahabatnya, dan dari firman Allah Subhanahu wa taala pusatnya. Dan semuanya kami kembali kepada kitab dan apa yang diajarkan oleh guru-guru kami dengan sanad yang sambung, dan apa yang disampaikan semuanya memiliki tanggung jawab dan amanah yang harus kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntun kita semuanya untuk selalu bermanhaj, berpegang teguh menjadi orang yang memiliki kekuatan dan manhaj pendirian kuat agar tidak mudah oleng, ikut ke sana kemari, menjadi orang yang imma'ah, orang yang mudah mengikuti ucapan A, ucapan B. Ketika ucapan ini menguntungkan, kita ikut ke sana. Ketika ucapan ini menguntungkan, memudahkan kita, maka kita ikut ke sana. Maka yang berkaitan dengan kita, kita halalkan semuanya, kita mudahkan semuanya. Tetapi ketika berkaitan dengan orang lain, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Tetap katakan yang hak-hak dengan yang batil, sunnah, makruh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila warzuqna jinabah. Hadza ma aqulu lakum wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.